Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfitra Salam. Saya dari kelas MB7B. Di video ini saya akan menjelaskan yang pertama adalah apa itu definisi dan kegunaan presentasi. Yang kedua adalah tujuan presentasi. Yang ketiga, persepsi atau inti komunikasi dengan baik. Dan yang keempat adalah tentang bagaimana merancang presentasi. Yang pertama adalah definisi presentasi. Presentasi adalah suatu proses atau cara untuk menyampaikan informasi, ide, atau pesan kepada audiens dengan tujuan tertentu. Presentasi bisa dilakukan secara lisan dalam bentuk pidato atau ceramah, atau secara visual seperti dalam slide presentasi. Dengan memahami definisi presentasi, kita dapat memahami betapa pentingnya keterampilan berpresentasi dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk dalam pendidikan, bisnis, dan komunikasi sehari-hari. Seorang pembicara yang efektif dapat mempengaruhi dan berkomunikasi dengan audiens secara lebih baik. Yang kedua adalah tujuan dari presentasi. Tujuan presentasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, tujuan memberi informasi. Tujuan presentasi ini adalah untuk memberikan informasi yang benar, akurat, dan bermanfaat kepada audiens. Biasanya digunakan dalam konteks pendidikan, pelatihan, seminar, atau saat menyampaikan laporan. Fokus utama adalah menyampaikan fakta, data, atau pengetahuan kepada audiens. Yang kedua, presentasi dengan tujuan mempengaruhi. Tujuan presentasi ini adalah untuk mempengaruhi atau merubah pandangan, sikap, atau tindakan audiens. Seringkali digunakan dalam situasi bisnis, politik, atau advokasi di mana pembicara ingin meyakinkan audiens untuk mendukung suatu ide atau tindakan tertentu. Diperlukan kemampuan persuasif yang kuat dan penggunaan argumen yang mendukung. Yang ketiga, tujuan presentasi dengan tujuan motivasi. Dengan presentasi ini adalah untuk memotivasi audiens agar bertindak atau mencapai tujuan tertentu. Pembicara berusaha membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri audiens. Dapat digunakan dalam motivasi karir, pengembangan diri, atau kepelatihan kepemimpinan. Yang keempat, tujuan menginspirasi. Tujuan presentasi ini adalah untuk menginspirasi audiens dengan cerita atau pengalaman yang menginspirasi pembicara sebagai kisah sukses, pencapaian, atau perjuangan pribadi yang dapat memotivasi dan menginspirasi audiens. Digunakan dalam ceramah, motivasi, cerita inspiratif, atau saat berbicara tentang keberhasilan. Yang kelima, dengan tujuan menghibur. Tujuan presentasi ini adalah untuk menghibur dan membuat audiens tertawa atau merasa senang. Biasanya digunakan dalam acara hiburan, komedi stand up, pertunjukan teater, atau presentasi yang memiliki unsur hiburan. Pembicara harus memiliki keterampilan humor dan kemampuan untuk menghibur audiens. Mengidentifikasi tujuan presentasi yang jelas sebelumnya sangat penting, karena akan membantu dalam merencanakan konten, struktur, dan pendekatan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap tujuan presentasi memiliki strategi yang pesan yang berbeda, dan pemahaman yang baik tentang tujuan tersebut akan membantu pembicara dalam menyampaikan pesan mereka dengan lebih efektif kepada audiens. Topik yang ketiga adalah persepsi atau inti komunikasi. Persepsi dalam komunikasi adalah cara seseorang menafsirkan pesan yang diterimanya. Setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, dan keyakinan yang dapat mempengaruhi cara mereka memahami pesan. Oleh karena itu, penting bagi pembicara untuk memahami bahwa audiens memiliki persepsi yang berbeda terhadap pesan yang disampaikan. Persepsi dalam komunikasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah memahami bagaimana cara yang benar berbicara di depan umum dengan baik. Keterampilan berbicara di depan umum mencakup penggunaan intonasi yang tepat, pengaturan laju bicara, ekspresi wajah, gerakan tubuh yang sesuai, dan penggunaan bahasa tubuh yang mendukung. Pembicara perlu berbicara dengan jelas, teratur, dan dengan volume yang sesuai agar audiens dapat mengikuti dengan baik. Yang kedua, memahami hambatan-hambatan dalam berkomunikasi di depan umum. Hambatan dalam berkomunikasi di depan umum
Ini mencakup berbagai hal seperti rasa grogi atau kecemasan, ketakutan berbicara di depan umum adalah hambatan umum yang dapat mempengaruhi kualitas presentasi. Kurangnya persiapan, ketidakpersiapan atau kurangnya pemahaman tentang materi presentasi dapat menghambat kemampuan pembicara untuk menyampaikan pesan dengan baik. Gangguan eksternal, gangguan seperti peralatan teknis yang bermasalah atau gangguan dari audiens dapat mengganggu jalannya presentasi. Yang ketiga, mengetahui dan menjelaskan tips agar tidak grogi pada saat presentasi. Tips mengatasi grogi ada beberapa strategi yang dapat membantu mengatasi rasa grogi saat presentasi, seperti latihan. Berlatih secara menyeluruh sebelum presentasi dapat meningkatkan kepercayaan diri. Bernapas dalam. Mengambil napas dalam-dalam sebelum berbicara dapat membantu menenangkan saraf. Visualisasi positif. Membayangkan presentasi yang sukses dan reaksi positif dari audiens dapat membantu meredakan ketegangan. Topik yang terakhir adalah bagaimana merancang presentasi. Merancang presentasi melibatkan proses perencanaan dan menyusun materi presentasi. Ini termasuk menentukan tujuan, audiens, struktur cerita, dan pesan utama yang ingin disampaikan. Merancang presentasi dengan baik memastikan bahwa materi disusun secara teratur dan efektif. Merancang presentasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah materi presentasi. Perencanaan materi presentasi ini melibatkan pembuatan isi dari presentasi seperti slide, PowerPoint, teks, gambar, atau video yang akan digunakan untuk mendukung pesan. Materi presentasi harus relevan, mudah dimengerti, dan memiliki tampilan visual yang menarik. Yang kedua, persiapan mental dalam melakukan presentasi. Persiapan mental mencakup mempersiapkan diri secara psikologis sebelum presentasi. Ini melibatkan mengatasi rasa grogi, memvisualisasikan kesuksesan, dan memiliki keyakinan dalam kemampuan berbicara di depan umum. Yang ketiga, penguasaan retorika dan santun berbahasa. Penguasaan retorika adalah seni dalam keterampilan berbicara secara persuasif. Ini melibatkan penggunaan bahasa, argumen yang kuat, dan taktik berbicara yang mempengaruhi audiens. Memahami retorika membantu dalam menyampaikan pesan dengan efektif dan meyakinkan. Santun berbahasa penting untuk menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati audiens. Hindari penggunaan kata-kata kasar atau merendahkan yang dapat mengganggu pesan Anda. Yang keempat, penggunaan alat-alat bantu presentasi. Menggunakan alat-alat bantu presentasi seperti slide, PowerPoint, grafik, visual, dan teknologi lainnya digunakan untuk memberikan klaritas visual pada presentasi. Penggunaannya harus mendukung pesan dan tidak mengalihkan perhatian audiens.